Jawab Raffi. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. 242. Menjadi menantu. Mengantar Giana ke rumah sakit. Kata-kata Giana sudah seperti kepala keluarga Wangsa. Bagaimanapun, kebangkitan keluarga Wangsa dari keluarga kelas 2 dengan aset lebih dari 2 triliun menjadi keluarga kaya raya dengan aset hampir 40 triliun sepenuhnya karena pencapaian Giana. Giana 2 kali menikah dengan 2 keluarga kaya, Sean dan Yoga. Itu sebabnya mereka bisa berjaya hari ini. Status keluarga Giana di hati nenek Wangsa sudah melampaui keluarga Yuana sedari dulu. Giana masih cemburu karena Sean berselingkuh dengan Yuana. Dia pun sengaja menyebut Yuana untuk mempermalukan Sean dengan menyuruhnya menjadi menantu keluarga Wangsa lagi. Ibu dan anak ini membuat Sean kesal. Namun, setelah 3 tahun menikah dengan Giana, Sean tahu bagaimana cara merespons Giana agar bisa membuat emosinya terpancing. Sean tersenyum dan berkata, "Benarkah? Yuana masih menyukaiku. Yuana memiliki tubuh yang begitu bagus. Jika suatu hari Cynthia benar-benar tidak menginginkanku lagi, tentu saja aku bersedia menikahi Yuana." Begitu Sean memuji tubuh Giana yang bagus, wajah Giana memerah karena marah. Kedua saudara sepupu ini sudah bersaing sejak kecil. Sementara, hal yang selalu tidak bisa ditandingi oleh Giana adalah tubuh Yuana. Dulu Giana tidak bisa dibandingkan dengan Yuana. Sekarang dia memiliki perut yang besar dan tubuhnya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Yuana. Giana yang merasa rendah diri pun merasa cemburu. Dia merasa Sean berselingkuh karena Yuana memiliki tubuh yang bagus. Giana mengamuk. "Coba saja jika kamu berani bersama Yuana. Aku akan segera meminta nenek mengeluarkannya dari keluarga Wangsa." Sedetik yang lalu, Giana sendiri yang berinisiatif untuk menjodohkan Yuana dan Sean. Tetapi, ketika Sean setuju, Giana malah marah. Sementara, Lana kebingungan. "Apa maksudmu? Kenapa Sean dan Yuana bersama?" "Sean, kamu tidak memiliki pikiran yang lain tentang Yuana dari dulu, kan? Dasar bajingan. Kamu benar-benar serakah. Giana kami begitu sempurna, tapi bisa-bisanya kamu mendambakan adik iparmu." Maki Lana. Dulu Giana tidak melaporkan Sean yang tidur bersama dengan Yuana pada keluarga Wangsa, jadi Lana tidak mengetahui hal ini. Sean mendengus dingin. "Adik iparku bernama Jasmine. Cynthia bahkan lebih cantik dibanding perpaduan putri Anda dan Yuana," kata Sean. "Aku pulang dulu. Kalian berkemas dan bersiap-siap dulu saja." Setelah selesai berbicara, Sean membuka pintu dan melangkah pergi. Siapa lagi Jasmine? Giana cemburu lagi. Dia baru tahu Cynthia memiliki seorang adik perempuan. Menurut kata-kata Sean, gadis kecil ini sangat cantik. Tidak heran Sean si bajingan ini menolak untuk meninggalkan Cynthia yang sudah menafkahinya. Tidak hanya pacarnya yang cantik, tapi dia juga memiliki adik ipar yang cantik. Dia benar-benar mau menikmati hidupnya yang bahagia rupanya. Ketika kembali ke rumah, Sean memberitahu Cynthia. "Cynthia, jika kamu tidak ingin aku pergi, aku bisa menolaknya," kata Sean. Sekarang Cynthia adalah pacar Sean, jadi dia harus menjaga perasaan Cynthia terlebih dahulu. Jika Cynthia tidak suka Sean dan Giana berduaan, dia tidak akan mengantar Giana ke rumah sakit. Namun, Cynthia adalah orang yang sangat murah hati. Yoga bukan pria yang baik. Ditambah lagi, anak itu bukan miliknya. Dia pasti tidak akan peduli pada Giana. Tidak mudah bagi seorang wanita yang hamil berbulan-bulan. Sebagai ayah dari anak itu, kamu harus membantunya sebisa mungkin.
Antar saja dia ke rumah sakit. Kebetulan aku sedang agak sibuk. Sean mengangguk. Setelah itu, Sean mengendarai mobil Audi Giana untuk membawanya ke rumah sakit. Lana juga ikut bersama mereka. Giana duduk di kursi penumpang bagian depan, sementara Lana duduk di belakang. Begitu Giana masuk ke mobil dan musik diputar, senyuman muncul di wajahnya. Ah, sudah lama aku tidak merasakan hal semacam ini. Kamu mengendarai mobil ini untuk mengantarku dan ibuku. Haha. Sean sudah mengendarai Audi ini selama 3 tahun. Dia sudah mengendarai mobil ini untuk mengantar dan menjemput Giana dan orang tuanya selama 3 tahun terakhir. Segala sesuatu di dalam mobil terlalu akrab baginya. Sean turut merasa sangat emosional. Dia tidak menyangka bahwa setelah meninggalkan keluarga Wangsa, dia masih memiliki kesempatan untuk mengendarai mobil ini lagi. Lana menghela napas. Benar. Keterampilan mengemudi Sean masih bagus. Dia tidak pernah mengerem mendadak. Ibu sangat nyaman di mobil Sean dan bisa tertidur setiap kali dia yang menyetir. Sayang sekali, ya. Kenapa tiba-tiba kamu diusir dari keluarga tanpa alasan yang jelas? Kalau tidak, sekarang kamu masih menantuku. Sean mendengus pelan. Dia justru merasa sangat beruntung bisa meninggalkan keluarga Wangsa dan tidak lagi menjadi menantunya. Pada saat mobil sudah mulai melaju, Lana bertanya lagi, Sean, tante dengar orang tua Cynthia sudah meninggal. Dia hanya punya satu adik perempuan. Ya, Sean menjawab dengan pelan. Lana terus menggelengkan kepalanya. Sean, bagaimanapun juga, kamu sudah menjadi menantu tante selama 3 tahun. Dulu tante juga sudah memperlakukanmu seperti anak sendiri. Jadi tante harus memberitahumu, kamu tidak bisa menikahi wanita yang tidak memiliki orang tua, bahkan jika dia kaya sekalipun. Wanita seperti ini tidak mendapatkan kasih sayang orang tua, jadi dia pasti memiliki masalah psikologis. Tahu, tidak. Selain itu, jika kamu memiliki anak nantinya, siapa yang akan membantu kalian merawatnya? Akan sangat menderita jika anak itu tidak memiliki kakek nenek. Kamu tahu, kan? Saat ini, kecepatan mobil sudah mencapai 40 km per jam. Tiba-tiba Sean mengerem mendadak sehingga Lana yang duduk di belakang dan tidak mengenakan sabuk pengaman langsung terjungkal ke depan. Aduh. Lana mengeluh dengan suara yang keras. Sean, kenapa kamu mengerem mendadak? Sean berkata pada Lana dengan acuh tak acuh, turun. Lana sangat marah. Apa katamu? Sean mengulang dengan tegas. Aku bilang turun. Ketika Lana mengatakan hal-hal buruk tentang Sean, dia dapat menanggungnya. Tetapi, ketika Lana ngata-ngatai Cynthia, dia tidak bisa tahan. Cynthia tidak berutang apapun pada keluarga Wangsa. Atas dasar apa Lana berkata seperti itu pada seorang wanita yang begitu malang? Ayah Cynthia terbunuh di luar negeri dan pembunuhnya belum ditemukan. Memangnya dia tidak ingin memiliki keluarga yang lengkap? Lana masih sangat marah. Ini mobilku. Siapa yang kamu suruh turun? Tanda seru. Apa otakmu korslet? Jika tante tidak turun, aku yang turun. Kalian pergi ke rumah sakit sendiri saja. Kata Sean, hendak membuka sabuk pengamannya. Giana sudah susah payah menipu Sean agar keluar bersamanya. Jadi bagaimana bisa dia membiarkannya pergi begitu saja? Dia pun segera meraih tangan Sean dan mencegahnya pergi, lalu menoleh ke Lana yang duduk di belakang. Ibu turun saja. Tidak apa-apa. Sean akan mengantarku ke sana, kata Giana. Lana mengamuk. Baiklah. Sean, kamu harus terus berada di dekat Giana dan menjaganya dengan baik.
Jika sesuatu terjadi padanya, Tante tidak akan melepaskanmu. Brak. Lana keluar dari mobil dan membanting pintu dengan keras. Sementara, Sean tetap bersikap acuh tak acuh. Ketika Lana pergi, dia mulai mengemudi lagi. Gianna mengeluh. Kamu juga. Bagaimanapun juga, ibuku pernah menjadi ibu mertuamu selama 3 tahun. Ketika kita punya anak, ibu memasak untukmu dan membersihkan tempat tidurmu. Ibu sudah termasuk sangat baik padamu. Bukankah ibu hanya mengatakan beberapa kata tentang Cynthia saja? Kenapa? Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.